Oke, jumpa lagi di video kali ini. Kita membahas mengenai generasi bahasa pemrograman ya di buku ini ya. Jadi bahasa pemrograman tidak tahu-tahu keluar secanggih seperti sekarang ini ya, tahun 2003, 2023. Tapi sudah mengalami beberapa zaman proses ya. Ada yang bertahan, ada yang sudah tidak dipakai, istilahnya sekarang tidak relevan. Nah, apa sajakah bahasa pemrograman yang bertahan dan masih dipakai? Nah, ini kita lihat ya. Ini karena bukunya dibuat tahun berapa nih? Kalau tidak salah tahun 2007 nih ya. Mana nih? Cetakan pertama ini ya 2007, maka bahasa pemrogramannya yang ditulis ya, seharusnya sebelum tahun 2007. Nah, jadi kalau loh bahasa pemrograman yang ini kok tidak ada, nah ini batasannya tahun 2007 ya, atau kita sederhanakan saja 2006 ya. Nah, yuk setidaknya sampai tahun 2006 menurut buku ini apa sih generasi bahasa pemrograman ya. Ini masuk di bab 2 ya, mengenai pembahasan objek model. Ini mau bahas objek aja harus melihat dari evolusi objek model ya, evolusi objek model ya, membahasnya dari bahasa pemrograman dulu. Nah, jadi yuk bahasa pemrograman yang generasi pertama. Nah, ini kira-kira di buku ini tahun 54 sampai 58. Nah, di era ini nah, ada beberapa bahasa pemrograman yang tua ya, ada Fortran, Algol ini apa nih? Flowmatic, IPL ini apa nih? Saya yang pernah dengar hanya Fortran ini. Dia apa nih maksudnya? Mathematical expression. Ya, ini ada orang yang namanya Wagner mengklasifikasikan beberapa atau lebih beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, ya, di aturnya daftar ini disusun sesuai fitur. Ya, fiturnya apa? Ini ya, mathematical expression. Ya, ini ya, language fitur, feature. Ya, phenomenon is this an exhaustive list of all. Nah, ini ya dari tahun 54 ternyata cukup tua ya. Nah, yang menarik assembly kok tidak masuk. Nah, karena ini yang di daftar di sini adalah more popular high ya, high order ya, yang populer lah, yang populer. Kemudian generasi kedua nih, nah, tahun 59 sampai 61. Nah, ternyata Fortran sudah berevolusi nih. Fortran dari generasi pertama jadi generasi kedua. Bedanya apa? Yang generasi pertama menggunakannya ekspresi matematis. Ekspresi matematis itu berarti seperti operator ya. Kali bagi kurang tambah. Nah, di Fortran 2 dia sudah pakainya Fortrannya ada yang namanya subroutine, separate compilation. Jadi mungkin ini maksudnya kompilasinya dipisah dan ada subroutine. Algol dan muncul COBOL. Masing-masing mempunyai fitur sendiri-sendiri ya nih ya. Kalau sebelumnya start, nah, fiturnya sama, ini ada perbedaan ya. Ada pointer juga, garbage collection. Wah, ini fitur-fitur yang pada zamannya luar biasa. Yuk lanjut ke generasi ketiga. Generasi ketiga tahun 62 hingga 70. Nah, Fortran mana nih? Tidak muncul. Nah, ini oh, adanya PL strip 1 ini apa nih? 6270 ya. Ini PL strip 1 ada Fortran, Algol dan Cobol. Oh, ini maksudnya programming language generasi pertama. Mungkin ya ini ya. Nah, channel lu ada Algol lagi nih. Algolnya meningkat nih. 68 apa nih? Dan ada Pascal. Nah, ini
Saya pernah pakai Pascal ini. Enak Pascal ya, jadi dibaca sederhana seperti Simula ini apa nih Simula nih. Dan setelah itu 70 sampai 80 ada generation gap. Ada gap apa nih? Ya, yang dimaksud gap di sini ada banyak beberapa bahasa pemrograman yang ditemukan, tetapi beberapa Android. Nah, Android itu apa Android? Bertahan. Jadi sudah ada bahasa pemrograman yang sudah tidak dipakai lagi. Nah, gambarannya seperti dulu ada Algol, ada Pascal, nah, COBOL yang mungkin sekarang jarang yang pakai ya. Nah, jadi muncul bahasa pemrograman C. Nah, ini enak nih sini ya, efisien, small, executable. Nah, ini saya menggunakan C untuk memprogram membuat robot. Nah, jadi enak. Fortran masih ada nih 77. Nah, kemudian setelah 80, nah, lanjut di Object Orientation Boom. Nah, ini tahun 80 sampai 90 ya. Jadi bahasa pemrograman berorientasi objek mulai boomingnya itu sejak tahun 80-an ternyata ya. Nah, beberapa bahasa pemrograman masih survive, masih dipakai ya. Ya, ada beberapa pemrograman nih. Di sini ada Smalltalk ya, Pure Object Oriented Language ya. Ini apa nih? Belum pernah dengar saya. Mungkin kalau sekarang Java ya, ini ya murni object oriented ya. Jadi kalau saya dulu dikasih tahu yang pertama kali murni object oriented itu Java. Tapi di buku ini ngomong nih, Smalltalk 80 ini pure object oriented language. Ya, ini berarti kalau saya ngomong bahwa yang pertama kali berorientasi objek adalah Smalltalk, nah ini ada referensinya ya dari buku ini ya. C++ sih berevolusi menjadi C++, pemrograman ada, Eiffel. Nah, kemudian di tahun 90 sampai 2D di sini mungkin yang garis bawahi tahun sampai 2006 ya. Nah, bukan 2023 bukan. Ini ada banyak sekali aktivitas ya. Match language activity revision, banyak yang ya bergerak, yang melakukan revisi dan terjadi standarisasi. Nah, pada sudah muncul kata-kata framework. Nah, jadi buat program udah enggak semau sendiri, tapi sudah ada kerangkanya atau template-nya. Nah, disinilah era-eranya bahasa pemrograman yang ya sudah tidak asing lagi. Beberapa sudah saya pakai ya, Visual Basic, Java, Python, .NET. Nah, jadi itu yang generasi framework, tahun 90 ya. Nah, jadi apa yang kita bisa pelajari? Nah, jadi perhatikan ya nih ya. Ini di bahasa pemrograman itu sudah ada sejak tahun 54. Nah, pertanyaannya tahun 54, apa yang dikerjakan bangsa kita? Nah, oh, baru merdeka. Oke, maju tahun 59. Bangsa kita sedang apa? Nah, oh, masih baru merdeka. Oke, ya, oke tahun 62. Bangsa kita sedang sibuk apa? Oh, lu itu kan baru masa transisi. Oke, lanjut tahun 80 lah. Bangsa kita sedang apa? Oh, itu Orde Baru. Oke. Nah, kemudian tahun 90. 90. Kita sedang apa? Nah, 90 awal ya. 90 awal. Nah, ini swasembada pangan ya, tapi di luar sana sudah memikirkan bahasa pemrograman sudah berevolusi ya. Bayangkan ya, bahasa pemrograman yang dari generasi pertama di sini sudah tidak muncul lagi. Nah, nah, bisa dibandingkan sekarang ya. Sekarang tahun 2006 dalam buku ini, nah, lihat 2006. Di 2006 saya sendiri mengalami belajar Java itu susahnya ya, sangat susah sekali ya, referensinya sedikit dan memahami
pendekatan Java ini tidak mudah, lebih mudah memahami pendekatan bahasa pemrograman Pascal. Bayangkan saya di sekolah diajarinya pakai Pascal ini. Nah, sedangkan di tahun ini ya tahun itu ya Today 2006 sudah marak-maraknya Visual Basic dan Java. Jauh tertinggal. Dilulus makanya kaget loh. Ternyata Pascal sudah tidak dipakai atau ternyata yang dipakai ini. Nah, ini juga sebagai koreksi di bidang pendidikan sekarang ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan mengenai generasi bahasa pemrograman menurut buku Object Oriented Analysis and Design. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.